Di hari kemerdekaan, bendera One Piece tiba-tiba muncul di berbagai tempat dan cepat jadi bahan obrolan. Bagi sebagian anak muda, ini bukan cuma soal tren, tapi mungkin cara halus untuk menyuarakan sesuatu yang belum sempat terungkap. Sebenarnya apa sih yang mereka ingin katakan lewat simbol itu? Kegelisahan seperti apa yang sedang mereka rasakan? Dan apa yang bisa dilakukan generasi muda hari ini untuk saling menguatkan dan melangkah ke depan? Yuk kita bahas bersama founder Rumah Milenial, Mas Taufan Teguh Akbari. Baru-baru ini kan rame ya, muncul bendera One Piece gitu ya. Pas lagi rame banget. Pemerintah kemudian bereaksi gitu ya. Kan bendera itu sebenarnya menyimbolkan pemberontakan lah ya gitu. Jadi sebenarnya bukan perompaknya gitu, tapi memberontak dari sebuah kondisi yang itu tidak baik gitu. Which is to a certain extent ya itu bagus, ada kesadaran untuk kita ingin melawan kezoliman lah ya dan lain sebagainya gitu ya. Ketidakadilan dan lain-lain ya. Ketidakadilan dan sebagainya. Tanpa kita ingin mengatakan apa itu yang zolim dan tidak adil ya. Kita bukan itu yang kita pengen bahas. Tapi spirit itu menurut aku, apalagi kalau anak muda tuh harus begitu. Ya nggak? Kalau anak muda terus ya harus speak up dong. Wah, itu nggak anak muda lah. Anak muda tuh justru semangat gitu kan. Gue generasi reformasi. Lu enggak ya? Lu udah setelahnya. Transisi. Oh, transisi. Susah ada kalau mainan generasi. Ini yang kita pengen bahas itu adalah gini. Mas. Itu pasti mewakili sesuatu yang ada di dalam benak banyak anak-anak muda. Karena kan yang ngibarin itu pas anak muda lah. Nggak mungkin generasi gue kali ya. Gue juga nonton One Piece baru aja gitu. Dikasih tahu anak gue gara-gara Netflix. Gara-gara ini ya. Netflix gitu ya. Oh jadi tahu ya One Piece ya. Bukan gara-gara ini, gara-gara Netflix. Tapi I can understand the psychology behind it gitu. Nah yang gue pengen bahas adalah apa sih sebenarnya kegelisahan ya yang dirasakan oleh anak-anak muda di Indonesia sekarang sehingga mereka merasa perlu mengekspresikan atau meluapkan kegelisahan itu atau ketakutan itu, khawatiran itu dalam simbol itu One Piece itu. Ya, Mas. Jadi yang menarik adalah let's say kita tarik ke antara dua generasi dulu ya, milenial dan zilenial. Mereka itu punya yang namanya hybrid identity. Apa itu hybrid identity? Mereka besar kecil dengan nilai-nilai patriotisme, bela negara, PPKN gitu ya. Dan di satu sisi mereka tumbuh kembang berbarengan dengan pertumbuhan teknologi dan digital, di mana tokoh-tokoh fiktif itu hadir. DC Comics, Marvels, termasuk One Piece. Nah, sehingga mereka punya dua realita, antara realita, oh aku sebagai orang Indonesia yang menjaga kebangsaan, dan punya favoritism terhadap tokoh-tokoh fiktif. Salah satunya adalah, let's say, Maki the Luffy itu dari One Piece gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya kegelisahan yang terjadi sekarang itu adalah sebenarnya ekspresi eksistensial. Wow. Apa itu ekspresi eksistensial? Ekspresi untuk pengen dianggap, pengen dilihat. Kita tuh ada, kita tuh pengen didengar, kita pengen bicara, kasih ruang dong. Tapi karena mereka powerless, mereka berbicara dengan bahasa simbolik seperti itu, ya kan? Melalui apa? Public sphere, media sosial kan public sphere, ruang umum yang getok luarnya luar biasa, dan mereka sangat cerdas memanfaatkan itu, mengirimkan pesan bahwa era kemerdekaan ini adalah memang era yang tidak bisa diganggu-gugat. Merah putih udah ultimate, jangan diganggu-gugat. Tapi bukan itu kan sebenarnya tujuannya. Tujuannya adalah mengirimkan pesan bahwa di era kemerdekaan itu, ingat, masih banyak hal yang harus diperhatikan loh. Masih banyak hal yang harus diselesaikan bersama-sama. Dan harus diperhatikan sama pemerintah. Mereka bicara lewat simbol. Itulah bendera itu yang menjadi simbolnya. Wow. Karena kan kalau di One Piece sendiri, arti dari benderanya One Piece itu kan pertama keberanian, persahabatan, lalu terkait dengan perjuangan gitu ya. Dan itu kan dimanifestasikan dengan apa yang dibikin atau disuarakan oleh teman-teman nakama ya. Namanya nakama kalau di One Piece itu seperti itu sih, Mas. Dan jadi itu adalah bentuk ekspresi simbolik. Oke. Ekspresi simbolik. Oke, gue pengen gali tentang tadi itu ya, apa yang mereka perjuangkan itu. Iya. Jadi lu kan sebagai founder Rumah Milenials, jadi itu menaungi banyak tokoh-tokoh millennials yang sebagian besar diantaranya gue kagumin lah ya. Gue merasa beruntung bisa kenal dengan mereka, belajar dari mereka, termasuk dirimu. Kalau kita coba rumuskan atau kita coba compile ya kegelisahan-kegelisahan mereka ya, dari yang lo pernah ngobrol sama mereka, lo pernah diskusi sama mereka gitu, dan lo ngeliat perjuangan mereka semua, itu mostly yang mereka ingin perjuangkan untuk Indonesia saat ini itu, yang mereka punya kegelisahan di situ tuh apa aja? Pendidikan. Oke, apalagi satu-satu lu ya, pendidikan. Pendidikan, dan sekarang yang lagi ramai banget itu mitigasi kita terkait dengan kondisi iklim, climate change.
Ya lingkungan. Pendidikan, lingkungan, keresahan hukum ya di hukum ya terkait dengan penegakan hukum, lalu korupsi itu most of the topics yang sering diomongin. Lalu, nah ini yang penting Mas, kita tuh perlu ada narasi yang menyatukan kita semua, narasi yang mempertegas identitas Indonesia tuh seperti apa sih? Amerika punya American Dream, nah, China they have their own spirit. Ya, India punya beberapa negara. Indonesia apa? Apa identitas Indonesia? Ya, kita punya Sumpah Pemuda, kita punya beberapa macam momentum yang luar biasa. Tapi apakah itu nyampe ke generasi sekarang? Apakah itu terus disuarakan? Nah, itu menjadi kegelisahan itu tersendiri. Beberapa kawan-kawan sineas memanifestasikan itu ke karya film, ada yang ke lagu dan lain-lain. Tapi perlu ada satu top down effort yang luar biasa untuk terus meyakinkan bahwa kita orang Indonesia, kita harus bangga, kita harus memperjuangkan mimpi kita, nggak usah khawatir, kita jagain, kita semua pasti bisa. Jadi spirit is there. Boleh bahas bonus demografi, Mas? Nah, bonus demografi, tinggal 5 tahun, Mas Indra. It's very short time to reach yang namanya narasi tentang bonus demografi. Nggak akan jadi bonus, kenapa? Karena bonus ekonomi aja kita belum sampai. Nggak akan tuh nyampe bonus demografi tanpa bonus ekonomi. Kalau ngomongin ekonomi panjang lah ya. Nah, tapi itu yang menjadi kegelisahan bahwa oke, Indonesia digadang-gadang bonus demografi. Tapi apa? Apa lompatannya? Apa percepatannya? Karena bonus demografi ini seperti window of opportunity, kesempatan yang nggak akan terbuka selamanya. It's in a very limited and short time. 5 years, 5 tahun dari sekarang pendek banget. Nah, jadi ini bukan lagi waktunya jalan, bukan lagi waktunya duduk, ini waktunya lari atau lo terbang. Pemerintah harus bikin masyarakatnya saat ini, anak mudanya itu bisa lari, bisa lompat. Jadi percepatan itu diinginkan sama anak muda dari para pemangku kepentingan. Ini kita nih aktor, kita nih sumber daya manusia yang luar biasa loh. Bantu kita dong, fasilitasi kita dong. Itu sih Mas kegelisahannya. Ada masalah lingkungan, apa solusinya? Apa yang kita bisa bantu? Ada masalah tenaga kerja, misalkan kayak minimnya lapangan kerja, apa yang bisa dibicarakan, apa solusinya? Jadi presence, kehadiran gitu ya. Itu yang mungkin ingin diharapkan loh. Kan jadi anak-anak muda ini punya kegelisahan dan dari kegelisahan itu muncul sesuatu yang diperjuangkan. Ya, ada aspek tadi education, pendidikan, ada aspek sosial, ekonomi, kemudian juga tentang hukum, penegakan hukum gitu ya. Intinya adalah ada isu-isu akhir-akhir ini yang ramai apa sih kan kita udah bisa tahu lah ya. Dan di masing-masing area itu kan anak-anak muda langsung terpanggil untuk do something about it. Nah, pertanyaan yang muncul di kepala tuh begini, Bro. Kalau seandainya itu ditutup, jadi misalnya kita pernah ada satu era di mana kalau kita mengungkapkan pendapat aja takut, gitu kan ya, dibungkam. Nah akhirnya ya kayak api dalam sekam kan, meledak gitu kan. Betul. Sebenarnya dengan kondisi Indonesia yang sekarang itu kan ya kita nggak kayak dulu lagi gitu. Saya nggak mengatakan sekarang udah hebat, bagus dan sebagainya gitu ya. Tapi obviously kita udah dalam satu situasi yang lebih demokratis. Ruang terbuka itu makin ada. Dengan adanya media sosial, semua orang bisa bersuara gitu ya. Pemberedelan majalah itu nggak kayak dulu lagi gitu ya, dan lain sebagainya. So basically panggungnya itu ada bagi anak muda untuk ngambil peran, do something about it. Pertanyaannya, kenapa masih tetap harus ngibarin bendera One Piece gitu? Kalau dulu mungkin simbol-simbol itu diperlukan karena kita nggak bisa berbuat sesuatu. Nah, kenapa nggak pertanyaannya? Ini saya bukannya against teman-teman yang ngibarin One Piece ya. Saya merespek ekspresinya mereka gitu ya. Tapi yang aku ingin gugat dalam tanda kutip ya untuk kita diskusikan hari ini adalah rather than naikin bendera One Piece, kenapa nggak mereka create something ya yang itu menunjukkan perjuangannya mereka gitu. Dua-duanya sama-sama menyimbolkan keinginan mereka untuk membuat Indonesia yang lebih baik gitu. Ya, sepakat. Karena Mas Indra, itu kan tadi ekspresi simbolik. Nah, lebih bagus lagi setelah adanya ekspresi simbolik, CTA-nya apa? Call to action-nya apa untuk anak muda? Misalkan dibarengi dengan, ini adalah simbol, saya nggak sebut simbol perlawanan, ini adalah simbol bahwa Indonesia perlu banyak perbaikan gitu. So, this is what we have to do sebagai anak muda. Nah, itu yang kita harapkan kan Mas Indra. CTA-nya apa? Call to action-nya apa? Apakah ngajakin anak muda jadi lebih banyak wirausaha? Apakah jadi lebih banyak kreator yang memang menghadirkan konten positif? Atau mengajak anak muda untuk ambil peran lebih banyak? Nah, itu sih sebenarnya yang perlu ditindaklanjuti after pengibaran bendera One Piece, what next? Gitu. Apa?
Dan ini yang saya selalu sampaikan di beberapa konten saya, bilang bahwa saya pengen deh ngelihat ketika dua orang hebat dimanapun itu setelah ngobrol di podcast, supaya wacana itu nggak hadir di ruang tertutup. Jadi benar-benar apa eksekusinya gitu. Nah itu sih Mas, yang miss dari kita adalah setelah orang-orang hebat itu ketemu di podcast, apa hasilnya selain percakapan gitu. Jadi kita tuh terlalu asik dengan wacana ya. Exactly. Dengan itu, perdebatan gitu. Karena itu seru dan naikin views. That's a very honest answer ya. Kalau action nggak naikin views loh. Nggak bawa AdSense, nggak bawa sponsor. Ya, itulah. Yes. Makanya kalau di sini kita nggak nyari views ya. Gitu ya. Kita pengen langsung action ya. Amin. Which is orang-orang kayak lu ya, lu langsung buat rumah milenial dan lu melakukan gerakan-gerakan konkret yang melibatkan teman-teman. I truly respect that. Karena hal konkret seperti itu yang nantinya akan bergulir. Entah gimana bergulirnya. Pasti ada yang nerusin lah. Ya. Jadi kayak lu misalnya kayak main bilat gitu ya, lu merem aja tak gitu ya. Oleh autopilot. Ya, enggak bakalan ada satu bola yang masuk efek gitu. Getok, ya kan tok ada satu aja yang masuk gitu. Kadang-kadang gitu, apa sih gue kan cuma ngasal doang gitu. Ya sebenarnya nggak ngasal. Lu kan intentionally ya, sekedar pengen mukul gitu kan. Tapi arahnya nggak ketebak lah. Arahnya itu nggak ketebak. Betul. Tapi bakalan ada bola yang akan masuk gitu. So bahkan ketika lo nggak punya strategi yang tepat pun, ya working on something atau doing something atau starting something pun itu lebih baik dibandingkan lo terlalu lama membahas strategi tapi nggak taking action. Maksud lo kan gitu kan? Betul. Gitu. So jadikan bendera One Piece itu sebagai titik awal. Kalau dalam bahasa lo tadi ya. Betul. But most importantly, what next-nya? CTA-nya tuh apa gitu. So, lo mengekspresikan diri lo bahwa something needs to change di Indonesia ini. Ya enggak? Ada sesuatu yang harus diubah di Indonesia ini. Gitu. So apa yang bisa lo lakukan? Nah, gitu ya. Bawanya ke sana ya. Iya, jadi lebih ke ngebangkitin bahwa masalah nggak akan selesai kalau diobrolin, tapi dilakuin gitu. Dan dari tadi yang aku bilang sempat di awal bahwa di setiap gelar S1, S2, S3, scholars itu ada beban yang harus ditunaikan. Entah bantuin orang. Dan kalau bicara impact, nah teman-teman muda ini jangan terperangkap sama spotlight, sama followers yang bikin kebaikan, kalau nggak dikamerain, nggak gitu gitu. Ya kan, kebaikan itu bisa hadir somehow ketika nggak ada siapapun yang melihat, justru disitulah kindness itu semakin powerful. Nah ini yang sebenarnya perlu juga disampaikan ke teman-teman muda bahwa kindness is not about spotlight. Yeah, it's not being seen. It's not being being it's seen. It's about making real impact, even if nobody see you doing it. And you know what, Mas Indra, 2016 ketika kami bersama teman-teman Rumah Millennials bangun platform ini, tujuan kami adalah ingin meng-highlight para pribadi-pribadi yang hebat luar biasa yang selama ini nggak kerekam di media mainstream. Tapi mereka tuh hidden gem, Mas. Di ujung. Totally agree. Dan detik ini pun saya pikir masih banyak anak-anak muda keren yang inspiratif yang belum ke-capture sama media dan sosial media. Nah, itu tugas teman-teman untuk bring up their profile to be inspired by others. Jadi satu, kita kekurangan inspirasi. Dan inspirasi datangnya dari mana? Bukan dari atas, tapi dari sesama kita. Dan ini tugas kita ada meng-unleash their profile supaya dia dari desa mana, dia bisa S3 ke luar negeri. Oh, dia ibaratnya orang tuanya dari ekonomi yang tidak baik, tapi dia bisa membalikkan keadaan. Nah, sebenarnya udah banyak cerita-cerita di TikTok, tapi itu perlu dimobilisasi lebih tersistem lagi, Mas. Jadi terbangun spirit bahwa, gua anak muda Indonesia, kenapa gua harus ngerasa inferior lah? Ya kan? Kenapa gua harus begini? Itu Mas, spirit itu yang dibangkitkan. Itu menarik ya, karena balik lagi, emang kalau realitanya di Indonesia kita lebih suka ngomongnya dibandingkan aksinya kan ya. Karena ngomong tuh rame, seru, abus, dan tidak harus ngambil tanggung jawab apapun juga. Yang penting kelihatan keren, karena udah ngomong, udah kelihatan perjuangan sesuatu gitu. Betul. Karena action itu masalahnya di bawah tuh. Iya, action itu kan harus ada konsekuensi kan. Paling nggak dia jadi capek, dia repot, dan nanti belum tentu berhasil, bisa jadi gagal, ntar malu. Mendingan gue ngomong aja, debat aja, wacana aja gitu kan. Itu lebih aman dan menarik perhatian under the spotlight gitu. Nah, kita kan ingin ngajak nih teman-teman semuanya, nggak apa-apa, lu debat silahkan. Lu bangun ini sebagai sebuah wacana, itu diperlukan supaya orang jadi perhatian. Dan bagian dari demokrasi kan, menyampaikan aspirasi itu. Yes, itu one thing. But most importantly, kadang-kadang isu-isu yang harus kita perjuangkan itu orang nggak ngeh. Dipikir baik-baik aja kok. Enggak, hukum kita nggak baik-baik aja. Enggak, secara sosial nggak baik-baik. Enggak, ekonomi nggak baik-baik aja gitu. Jangan masukkan kepala kamu di bawah pasir gitu. Nah, somebody harus uncover itu kan, ngebuka itu. Caranya adalah dengan banyak cara lah. Ngebangun sensasi lah, dengan perdebatan lah. Itu tetap diperlukan. Aku nggak mengatakan itu nggak diperlukan.
So Jadi sinyal itu soalnya. ya ngebangunin orang Ngebangunin orang. akan kesadaran bahwa something needs to be done. Yes. Tapi jangan berhenti di situ, kan gitu kan? Kalau lu cuma di situ doang, berarti cuma tukang kompor aja, kan gitu kan? Betul. Lu nggak harus punya solusinya, tapi lu bisa memfasilitasi orang yang punya solusinya untuk do something about it. So Yes. take your roles. Yep. Nah pertanyaanku kaitannya sama rumah milenial. Ya. So I met a lot of the members of Rumah Milenial. Gue udah ketemu sama Rumah Millennials, amazing people yang ada di sana, very inspiring people. Beberapa di antaranya gue udah undang ke sini. Siap. Pertanyaannya gini, banyak orang yang ngerasa bahwa dia nggak tahu harus mulai dari mana. Jadi gue selalu berangkat dari prasangka positif. Yeah. Ya, jadi orang yang berkoar-koar itu sebenarnya dia mau berbuat untuk kebaikan, tapi dia nggak tahu dia harus mulai dari mana. Iya. Yang dia tahu kebetulan dia punya TikTok, kebetulan dia punya IG, ya udah berkoar-koar di situ aja. Very simple, semua orang bisa lakukan itu kan. But then ketika dia terpanggil untuk CTA-nya tadi, call to action-nya tadi, nggak tahu harus mulai dari mana. Iya. Nah, lu dengan Rumah Milenial tahu nih kisahnya teman-teman yang ada di sana yang dari nobody jadi somebody tadi itu, zero to hero tadi. How do they start? Bagaimana mereka memulai sesuatu yang mungkin di awal mereka nggak pikir mereka akan mampu melakukannya gitu, and yet they did. Ya, fundamental reasonnya pasti kegelisahan pribadi. Ada salah satu yang sering saya ceritain, Panji Aziz, founder Isbanban, Istana Anak Banten. Beliau sangat dekat dengan anak-anak di sana, peduli dengan pendidikan anak-anak di Banten, hingga akhirnya merekrut teman-temannya jadi volunteer, dan sudah lebih dari 10 tahun sekarang, dapat Kick Andy Heroes dan lain-lain, sekarang bekerja sebagai filantropis. Jadi dia living with his own passion and values. Sampai sekarang juga masih nyambung kalau dihubungin gitu ya, pribadinya juga baik, dan dibilang bahwa, Mas, kalau aku ngelihat di tempat lahirku aja nggak sejahtera, nggak bahagia, anak-anak nggak punya akses yang sama kayak aku keluar kok rasa-rasanya berat ya. Jadi I will done my thing di tempat kelahiranku dulu deh gitu. Nah itu mulai dari pendidikan, dari kegelisahan. Ada yang bicara Mbak Heni, anak petani cerdas misalkan, ya bagaimana anak-anak petani itu diberikan kesempatan untuk dapat akses pendidikan yang lebih baik. Lalu orang-orang yang punya keahlian di bidang teknologi, Mas Oscar, Mas Wafa, Mas Vero, itu orang-orang jago di teknologi gitu ya. Mas Adit jago di sustainability dan lain-lain. Jadi saya pikir bahwa saya melihat bahwa anak-anak muda yang hebat ini seperti superheroes gitu, superheroes. Dan memang imajinasi saya ketika start di Rumah Millennials, because I love to see heroes collaborate gitu, kerjasama. Jadi imajinasi itu yang menjadi observasi sosial, bisa nggak ya kalau orang-orang keren ini digabungin, diamprokin. Awalnya memang tinggi-tinggi temboknya, egonya, maksudnya tembok egonya itu tinggi, kan orang-orang hebat semua kan gitu. Nah tapi kan balik lagi bahwa ini adalah ruang yang sifatnya bukan payung, tapi mangkok. Mangkok itu interaksinya terjadi secara organik. Nah disitulah yang memang terkondisikan gitu ya. Nah jadi banyak Mas, jadi kita punya, nah ini kita sekarang kebetulan lagi hiatus dulu ya, udah 8 tahun. Nah mungkin dalam beberapa waktu ke depan kita muncul dengan semangat baru. Ini lagi diformulasikan dulu. Kita arahnya mau kemana, tapi spiritnya sama. Spiritnya kita ingin memperlihatkan lebih banyak anak muda Indonesia, dalam hal ini konteksnya Gen Z, bahwa mereka punya sesuatu yang bisa dibanggakan sebagai anak muda Indonesia. Ada karya yang lagi disiapkan, tapi nggak boleh di-spill, bareng Mas Indra juga kayaknya nanti. Intinya jadi gini kali ya, you pick your battle. Ya kan? Jadi you pick your battle. Right? Ya, jadi lo nggak bisa selesaikan semua masalah yang ada di Indonesia ini. Nggak bisa, banyak, bro. Misalkan ada 17 sektor SDGs. Oh, maksudnya 17 ya nggak mungkin, Mas. You pick your battle. Yang di situ lo rasa lo bisa contribute. Without having to know bahwa lo bakalan bisa melakukannya. Karena kadang-kadang gini, gue baru mau melangkah kalau gue yakin bahwa gue bisa menang di situ. Nah, yang menarik founder issue adalah mereka merasa nggak akan mampu kalau nggak ada temennya. Padahal everybody start lonely loh. Mulanya sendiri gitu. Jadi nggak usah ngomongin partner temen dulu. It's different thing. So pick your battle, ya. Dan how you pick the battle, yaitu menemukan satu problem yang very spesifik di area yang kamu yakini kamu bisa kontribusi di sana. Kontribusi itu nggak harus kemudian lu udah paling jawara, paling jago, paling pakar situ. Bukan itu. Tapi you have the passion for solving that problem, menyelesaikan masalah itu, dan lo punya modal dasar lah, modal awal untuk bisa mulai bergerak satu langkah.
Kadang-kadang tuh kita gini tuh, kita baru pede melangkah kalau kita udah bisa ngelihat betul ujung jalannya kayak gimana, Endgame-nya kayak gimana, terus lewat mana, ilmunya apa, baru mau gerak gitu. Padahal kan realitanya kalau kita lihat analogi aja, misalnya kita naik mobil, gue mau ke Bandung dari sini gitu. Lampu sorot gue itu apakah langsung sampai Bandung, Pak? Enggak, lampu sorot kan paling 3 kilo di depan, paling jauh lah ya, gitu kan. Tapi kira-kira nyampe Bandung nggak? Nyampe, Ya, dengan nyampe. 3 kilo. Pelan-pelan. Nanti maju lagi, kelihatan lagi gitu. So you just make the first step, right? Don't wait for anybody. Jangan nunggu ada orang yang ngajakin lo, ya. Pick the battles yang lo tahu lo bisa kontribut. Nggak harus lo bisa menang di situ, tapi lo bisa kontribut di sana. Yeah. And then start making the journey. Yep. 1 langkah, 2 langkah, 3 Kita langkah. ketemu teman tuh di sana. Nah, pada akhirnya Tuhan akan mempertemukan kita dengan Sepakat. orang-orang yang sevisi, sevalue, Satu seperjuangan, frekuensi. satu frekuensi. Itu almost Betul always banget. happen kan, bro ya? Betul dengan diri lo, diri gue juga, dengan semua teman milenial kan. Yeah. So never worry. Kalau lo pun berangkatnya sendiri, along the way people will join you juga. Yes. Gitu. Tuhan akan pertemukan kita juga gitu. Ya, yakinlah ini kan jargon lama karena orang-orang yang punya intensi baik pasti cepat atau lambat akan dipertemukan dengan orang-orang yang sama. You don't have to rush about that. Don't worry. Kalau misalnya di awal aku tuh pengen banget bikin gerakan, pengen bikin inisiatif, tapi nggak punya teman yang sevisi. Ya karena memang jarang dan hampir nggak ada. Mulai dulu nanti akan ketemu. You will attract karena kamu tuh ketika mulai kebaikan kayak magnet tuh akan narik orang-orang yang punya satu frekuensi. Nah jadi teman-teman Gen Z just enjoy and love the process. Jangan don't aim for popularity. Yeah. Just aim for the good things lah. Nanti semesta tuh akan kasih banyak hal. Dan mungkin juga gini ya, salah satu kan yang sering diomongin sama Gen Z itu kan pressure gitu, under pressure. Gitu. Iya. Ya memang sih gitu, mereka hidup dalam pressure. Dilihat Iya. Instagram aja, kok dia lebih cantik ya, kok dia Iya, kurusan ya, iya, kok betul. dia udah punya ini ya, punya itu ya, Iya. terus wah umur sekian gue dapat 1 miliar. Itu anak-anak Gen Banding-bandingin Z deh ya. sekarang itu udah under pressure banget sih gitu. Iya, betul. Sehingga ngebuat mereka jadi nggak percaya diri. Dan ketika dia memperjuangkan sesuatu for the sake of membuktikan pada orang lain bahwa gue hebat. That's not the best way of starting your journey kalau menurut gue. Bukan itu yang kalau starting your journey. Karena lo nggak akan pernah sampai, kalaupun lo sampai, lo nggak akan enjoy. So, teman-teman kalau gue ngobrol sama teman-teman yang di rumah milenial ya, when they started the journey, ya, mereka mulai journey-nya itu, ya karena mereka terpanggil satu, merasa enjoy melakukannya, nggak ada pressure di depan. Jadi, gue nggak harus berhasil kok. Gitu. Karena keberhasilan itu ukuran apa sih? As long as gue do something yang itu membawa kebaikan bagi orang di sekitar gue, di depan gue, seberapun sedikitnya, gue udah berhasil. Yeah. Karena yang gue pengenin itu, gue nggak ngejar kemudian nanti jadi menteri atau jadi staff sus, nggak harus begitu. Ini loh mas, quick wins, apa namanya dopamine ya, simptom kebahagiaan itu yang gue sendiri tuh, yang saya sendiri cari sebenarnya. Seneng ya ngeliat orang-orang keren tuh bisa kerjasama gitu ya. Padahal kan kita bangun platformnya sederhana, senang sesederhana. Thank you ya gitu. Itu is beyond everything. Termasuk saya bertahan di pendidikan 20 tahun. Bukan soal bayarannya atau apapun enggak, tapi sesederhana ketika wisuda mahasiswa nyamper, Sir Tovan, thank you so much ya for the whole semester. See, so the journey is the reward, Yeah, right? exactly, yes. Perjalanan itu yang menjadi hadiah kebahagiaan Nikmatin kita aja. gitu. Jadi itu karena kasihan anak-anak sekarang itu. Dia bergerak apapun, misalnya kuliah ya, misalnya kita bahas sebelum ngomongin kuliah itu, pikirannya, wah gue harus dapat kerjaan yang di universitas perusahaan ini gitu. Akhirnya dia nggak enjoy kuliahnya tuh, gitu kan? Fokusnya ke ujung. Ukurnya ke ujung gitu. Nggak ada salahnya untuk begin with the end in mind, but never forget that the journey itself yang sebenarnya akan ngebentuk diri kita. Betul. Bukannya hasil akhirnya. Hasil akhir itu cuma konsekuensi doang. Sepakat. Ya kan? Dan inilah yang memang perlu diingatkan ke adik-adik Gen Z bahwa the process actually is the result gitu. Jadi prosesnya itu. Jadi ajarin untuk memahami step by step, untuk naik jenjang karir itu ada prosesnya. Ya nggak bisa lihat hasil akhirnya. Ya orang sosmed pasti yang ditampilin bagus-bagus. Ya, udah ujungnya. Udah ujungnya, prosesnya nggak mungkin. Lah ada beberapa aja yang untuk set story. Tapi kan kayaknya nggak mungkin deh. Jadi teman-teman. Set story pun juga untuk cari simpati doang. Iya. Bukan untuk lessons learned. Saya nggak tega ngomong gitu, tapi karena hostnya ngomong gitu, amin ya, benar betul ya. Jadi sebenarnya izin Mas Indra, melalui podcast ini saya ngajak di teman-teman kreator di Indonesia, siapapun teman-teman, ada bikin misi sosial yang akhirnya membanjiri timeline kita dengan cerita-cerita baik. Itu keren. Ya, bukan tujuannya pamer, bukan tujuannya apa namanya istilah modernnya itu apa?
flexing, bukan flexing, tapi benar-benar ingin ngajak. Ya Tuhan, aku bikin konten ini tujuanku ngajak orang lebih banyak bikin kebaikan untuk saudara kita sesama. Niatnya itu, ya, niatnya itu, bukan niatnya flexing. Coba deh, banyak keajaiban yang akan terjadi. Jadi tolongin orang, do something, create something, don't think about the reward, just do good. God will give you a lot of things. Wow, itu kayaknya closing statement yang keren banget. Pasti. Thank you so much. Sure, Thank you. Keren banget. Another Mas, thank you.